Mendengar perkataan Pendeta Rakanata telah mengurangi kegusaran hati Patih Anggajaya dan diam-diam membenarkan perkataan Pendeta Rakanata. Benar, aku dapat mencari banyak wanita cantik manakala aku sudah menjadi seorang raja, berkata Patih Anggajaya berpikir dalam hati. Sementara itu beberapa prajurit sesuai dengan perintah Patih Anggajaya telah mencoba melakukan pencarian keluar kota Raja Kawali. Dengan bantuan seorang prajurit yang sangat mahir membaca jejak, mereka telah mendapatkan arah kemana Gajah Mada membawa Andini. Demikianlah, para prajurit itu telah mencoba mengikuti arah perjalanan Gajah Mada dari tempat kediaman Patih Anggajaya. Namun ketika hari mulai masuk di ujung senja datang hujan begitu deras telah menghapus jejak langkah kuda Gajah Mada. Hujan begitu deras telah menghapus jejak-jejak ini, berkata seorang prajurit pencari jejak mendapatkan kesulitan. Di samping hujan yang turun begitu deras, juga hari sudah menjadi begitu gelap menjelang senja itu. Bila kita terus melakukan pencarian ini, bisa-bisa kita tersasar tidak bisa kembali, berkata seorang pemimpin prajurit ketika mereka telah memasuki sebuah hutan yang cukup lebat di sebelah selatan kota Raja Kawali. Akhirnya dengan penuh kecemasan, pemimpin prajurit itu memutuskan untuk kembali ke kota Raja Kawali. Dalam pikirannya terbayang akan mendapatkan sebuah kemarahan besar dari Patih Anggajaya karena harus kembali dengan tangan kosong tanpa hasil apapun. Seandainya para prajurit itu terus berusaha mengikuti jejak langkah kuda Gajah Mada, mereka memang telah jauh tertinggal karena Gajah Mada yang mereka cari pada saat itu telah berada di bawah kaki Gunung Galunggung. Sudah seharian itu, Gajah Mada tiada henti telah melarikan kudanya. Terlihat Gajah Mada di atas kudanya dengan sebelah tangan memegang tali kekang kuda, sementara tangan lainnya tengah mendekap tubuh Andini dengan kuatnya, tengah mendaki hutan di kaki Gunung Galunggung. Hujan yang turun di musim penghujan itu telah mengguyur bumi Pasundan begitu merata hingga di bawah kaki Gunung Galunggung. Basah air hujan yang mengguyur tubuh Gajah Mada telah membuat perih beberapa bagian tubuh Gajah Mada yang terluka tergores dahan dan ranting di sepanjang perjalanannya. Tapi anak muda itu tidak menghiraukan rasa sakit dari perih luka itu. Kecemasan yang sangat akan diri Andini yang sudah lemai terkulai tidak sadarkan diri membuat anak muda itu terus mendaki lereng Gunung Galunggung di atas kudanya. Jalan menuju lereng Gunung Galunggung memang cukup berat karena harus menemui beberapa jalan yang terjal berbatu. Namun Gajah Mada yang telah beberapa kali melewati jalan itu akhirnya dapat juga melewati beberapa jalan yang sangat sulit itu. Hujan saat itu belum juga reda ketika beberapa orang telah melihat seekor kuda telah berlari langsung masuk menerobos regol pintu gerbang padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. "Apa yang terjadi?" berkata Putu Risang yang telah mengenali siapa penunggang kuda itu. Beberapa orang lelaki terlihat begitu cemas memandangi Gajah Mada yang telah melompat dari punggung kudanya sambil membawa tubuh Andini yang masih juga tidak sadarkan diri. "Apa yang terjadi atas putriku?" bertanya seorang lelaki dengan penuh kecemasan yang ternyata adalah Bango Samparan. "Andini terluka." Hanya itu yang keluar dari bibir Gajah Mada setelah meletakkan dengan perlahan tubuh Andini di atas lantai pendopo padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Beberapa orang terlihat langsung mengerubungi Gajah Mada dan Andini yang tergeletak di atas lantai pendopo. "Nampaknya Andini terkena sebuah racun yang sangat kuat," berkata seorang tua di antara mereka yang langsung memeriksa keadaan Andini.
Andini terluka oleh kujang Pangeran Muncang, berkata Gajah Mada dengan wajah penuh harap kepada orang tua di hadapannya itu, yang tidak lain adalah Prabu Guru Dharma Siksa. Bukan main terkejutnya semua orang yang berada di atas pendopo padepokan itu. Semua orang seperti berdesis mengulang perkataan Gajah Mada. Kujang Pangeran Muncang. Terdengar suara berbarengan hampir dari semua orang yang mendengar perkataan Gajah Mada. Kujang Pangeran Muncang, bertanya Prabu Guru Dharma Siksa dengan kening terlihat berkerut antara terkejut dan keinginan penjelasan lebih jauh lagi dari Gajah Mada. Namun Gajah Mada tidak berkata apapun, hanya sebuah tangannya telah menunjukkan sebuah luka goresan di bahu tangan Andini. Andini tergores luka kujang Pangeran Muncang, berkata Gajah Mada sambil memperlihatkan bahu tangan Andini yang terlihat tergores tipis. Tunda dulu penjelasanmu, berkata Prabu Guru Dharma Siksa yang langsung menyentuh tubuh Andini di beberapa tempat dengan begitu cepatnya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Prabu Guru Dharma Siksa adalah sebuah cara menutup beberapa saraf aliran darah di tubuh Andini. Sebagai seorang yang mumpuni dalam hal pengobatan, Prabu Guru Dharma Siksa sudah langsung mengetahui bahwa gadis di hadapannya itu memang telah terkena sebuah racun yang sangat kuat. Perkataan Gajah Mada tentang sebuah kujang Pangeran Muncang memang sudah menjadi penjelasan yang cukup baginya mengenal sejauh mana keparahan yang dialami oleh Andini. Sebagai seorang keturunan Raja Pasundan, pastilah sudah mengetahui seberapa hebat pengaruh pamor kujang Pangeran Muncang bila telah melukai tubuh seseorang, meski hanya sebuah goresan tipis seperti yang dialami oleh Andini. Untuk sementara, aku hanya mampu menahan menjalarnya racun di tubuh anak gadis ini. Ceritakan kepadaku apa yang telah terjadi, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada yang masih duduk di sebelah Andini. Terlihat Gajah Mada menarik napas panjang. Terlihat semua mata penuh perhatian menatap anak muda itu yang terlihat begitu lusuh tubuh dan pakaiannya. Perlahan mata Gajah Mada mulai dapat memperhatikan beberapa orang yang hadir saat itu di pendopo padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Ternyata di pendopo itu adalah beberapa orang yang sudah dikenalnya. Selebihnya adalah beberapa cantrik di padepokan itu yang merasa tertarik dengan kedatangan Gajah Mada membawa seorang gadis yang terluka tidak sadarkan diri. Tidak ada keraguan di dalam hati Gajah Mada manakala telah mengetahui siapa saja yang ada di pendopo padepokan itu. Di antaranya selain Bango Samparan yang sangat cemas sebagaimana dirinya, juga telah hadir Pangeran Jayanegara, Putu Risang, Jaya Katuang dan pengasuhnya sendiri, Pendeta Gundakara. Perlahan dan tanpa keraguan lagi, Gajah Mada telah bercerita tentang apa yang telah mereka berdua hadapi malam itu. Orang itu bersenjata kujang Pangeran Muncang. Senjata itulah yang melukai tubuh Andini, berkata Gajah Mada bercerita bagaimana keadaan Andini saat itu ketika dapat dilukai oleh seorang yang berpakaian serba hitam dan menyembunyikan wajahnya dengan sebuah kain hitam pula. Siapa gerangan orang yang menyembunyikan wajahnya itu? Demikianlah pertanyaan hampir semua orang di atas pendopo padepokan itu manakala mendengar cerita dari Gajah Mada. Apakah Andini masih dapat disembuhkan? Bertanya Gajah Mada perlahan kepada Prabu Guru Dharma Siksa. Entah mengapa di hadapan Prabu Guru Dharma Siksa, perasaan Gajah Mada menjadi begitu tentram, merasa yakin bahwa orang tua di hadapannya itu pasti dapat menyembuhkan Andini. Terlihat Prabu Guru Dharma Siksa dengan penuh senyum kesarehan menatap wajah anak muda itu. Kita pasrahkan semua ini kepada ketentuan Gusti Yang Maha Agung. Dialah penentu segalanya, karena semuanya bersumber darinya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dan diam seketika sambil menarik napas perlahan. Hanya ada dua benda di dunia ini yang dapat menawarkan racun kujang Pangeran Muncang, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa
sambil terlihat menarik napas panjang berhenti sejenak. Benda pertama adalah bunga Wijaya Kusuma, berkata kembali Prabu Guru Dharma Siksa sambil memandang semua orang yang juga tengah memandangnya penuh keperhatian. Bunga Wijaya Kusuma berada di istana Majapahit, berkata Putu Risang tanpa sadar mengucapkan keberadaan bunga Wijaya Kusuma. Sebagai seorang murid terkasih dari Maesa Amping, sudah pasti Putu Risang pernah mendengar cerita kisah bunga Wijaya Kusuma dari gurunya itu. Kamu benar, bunga Wijaya Kusuma telah dimiliki oleh putra anakku, Raja Majapahit, berkata Prabu Guru Dharma Siksa membenarkan perkataan Putu Risang. Aku dapat meminta bunga Wijaya Kusuma kepada ayahanda di Majapahit, berkata Pangeran Jayanegara. Penutupan sementara jalan darah di tubuh Andini hanya bertahan 1 hari ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan sebagai pertanda usulan dari Pangeran Jayanegara tidak dapat dilaksanakannya. Terlihat semua orang terdiam, semua mata seperti tengah menggantungkan harapannya kepada Prabu Guru Dharma Siksa seorang diri. Namun Prabu Guru Dharma Siksa yang diharapkan akan memberikan sebuah jalan lain, sebuah obat kedua selain bunga Wijaya Kusuma, terlihat seperti tercenung menatap kosong ke arah ke depan halaman pendopo. Suasana di atas pendopo itu sejenak seperti begitu sunyi, tidak ada suara apapun. Sementara hujan di luar halaman sudah mulai mereda dan malam sudah terlihat semakin menjadi gelap. Tunjukkan kepada hamba obat kedua selain bunga Wijaya Kusuma. Hamba bersedia melakukan apapun demi kesembuhan Andini, berkata Gajah Mada memecahkan suasana keheningan di atas pendopo ini. Anakku, tidak perlu berbuat apapun. Obat atau cara kedua selain bunga Wijaya Kusuma itu masih berada di padepokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa kepada Gajah Mada. Kembali suasana di atas pendopo padepokan itu menjadi hening. Semua mata nampaknya telah tertuju ke arah Prabu Guru Dharma Siksa. Namun Prabu Guru Dharma Siksa yang diharapkan berbicara itu kembali seperti tercenung menatap kosong ke depan, ke arah halaman pendopo yang terlihat sudah semakin gelap. Suara hujan di luar sudah tidak terdengar lagi. Semua mata masih menunggu Prabu Guru Dharma Siksa menyampaikan gerangan obat apa yang dapat menyembuhkan Andini yang masih juga tidak sadarkan diri tergeletak di atas lantai pendopo padepokan Prabu Guru Dharma Siksa. Semua mata di atas pendopo padepokan itu melihat Prabu Guru Dharma Siksa yang masih tercenung, tengah menarik napas panjang sepertinya akan memutuskan sesuatu yang sangat berat, seperti tengah memikul sebuah beban yang amat berat dirasakan. Dengan sangat terpaksa bahwa aku harus membuka sebuah rahasia besar leluhur kami, rahasia leluhur para raja di Pasundan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa dan kembali terdiam, tidak melanjutkan perkataannya kembali. Kembali suasana di atas pendopo padepokan itu menjadi begitu hening. Semua mata kembali menunggu apa yang akan keluar dari bibir orang tua Sarih itu. Masih ada satu cara untuk menawarkan racun di tubuh Andini akibat goresan kujang Pangeran Muncang, yaitu dengan kembaran kujang Pangeran Muncang, berkata Prabu Guru Dharma Siksa. Kembaran kujang Pangeran Muncang. Terdengar suara bersamaan dari bibir semua orang yang hadir di atas pendopo padepokan itu. Bersyukurlah bahwa kujang kembaran itu masih tersimpan di padepokan ini, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil menarik napas panjang dan perlahan berdiri dari duduknya. Semua mata di pendopo padepokan seakan-akan menempel di punggung Prabu Guru Dharma Siksa dan mengikuti langkah kaki orang tua itu yang terlihat sudah memasuki peringgitan dan kemudian telah hilang masuk ke sentong tengah. Terlihat semua mata di pendopo padepokan itu seperti tidak berkedip memandang ke arah Prabu Guru Dharma Siksa
yang telah muncul kembali berjalan dari arah Pringgitan menuju pendopo. Semua mata di atas pendopo telah melihat sebuah senjata pusaka di tangan Prabu Guru Dharma Siksa. "Kujang Pangeran Muncang," berkata Gajah Mada dalam hati ketika melihat sebuah senjata pusaka di tangan Prabu Guru Dharma Siksa. Sebuah senjata yang sangat mirip sekali dengan yang pernah dilihatnya dipegang oleh seorang berpakaian serba hitam kemarin malam di kediaman Patih Anggajaya. Tanpa berkata apapun, terlihat Prabu Guru Dharma Siksa telah duduk kembali di sisi tubuh Andini yang masih saja tidak sadarkan diri. Perlahan, Prabu Guru Dharma Siksa mengangkat senjata pusaka itu begitu hormat dan perlahan telah mengeluarkan dari sarungnya. Kujang yang kemarin malam kulihat berwarna kuning keemasan, sementara kujang ini berwarna putih besi wajah, berkata kembali Gajah Mada dalam hati, memperhatikan kujang yang sudah terlepas dari sarungnya itu berada di tangan kanan Prabu Guru Dharma Siksa. Racun kujang kembaran ini saling berlawanan satu dengan yang lainnya, berkata Prabu Guru Dharma Siksa sambil perlahan menggoreskan senjata itu ke bahu kanan Andini, tidak jauh dari bekas lukanya. Semua mata menahan napas panjang sementara tengah menunggu perubahan yang terjadi pada diri Andini. Terlihat Gajah Mada dan Bango Samparan yang paling mencemaskan keadaan Andini itu seperti menunggu sebuah keajaiban penuh pengharapan.